Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswi semuanya ya? Nggak ada Iya, laki-lakinya ya? Pak. Iya, Pak. Mahasiswi yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, yang sebagai penerus bangsa, sebagai calon guru, dalam proses mencerdaskan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Bagaimana kabarnya? Bapak doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat lahir batin, rezekinya banyak, berkah, melimpah, dan untuk Amin. proses ibadah. Tidak ada lain adalah saat ini adalah sebagai pembekalan pertama yang Bapak lakukan dalam proses PLP ini. Nah, pada kelompok yang Bapak bimbing, teman-teman sudah menyepakati untuk melakukan PLP secara daring di SD Plus Marhamah Hasanah. Bapak juga belum tahu secara pasti bagaimana SD Plus Marhamah Hasanah tersebut, tapi mudah-mudahan teman-teman ketika melakukan PLPC di sana, mudah-mudahan banyak menemukan pengalaman, banyak menemukan ilmu, banyak menemukan relasi, banyak menemukan nilai-nilai sebagai bekal teman-teman untuk terjun ke sekolah dasar ketika menjadi guru. Intinya itu. Jadi tidak ada lain, PLP itu adalah sebagai pengalaman. Pengalaman berharga bagi Ajeng, Alia, Aristania, Dea, Eti, Lili, Seni. Satu lagi siapa ya yang belum masuk? Syifa, Bapak. Sipa, bagi Sipa, tidak lain adalah sebagai pengalaman yang berharga. Jadi ketika teman-teman nanti sudah menjadi guru, oh iya saya dulu pernah melakukan PLP. Saya pernah mengobservasi bagaimana sistem pembelajaran daring yang dilakukan. Apalagi sekarang musimnya adalah musim pandemi, di mana pembelajaran dilakukan secara daring. Itu menjadi sebuah tantangan. Menjadi sebuah tantangan bagi institusi untuk melakukan pembelajaran secara daring. Jadi sebuah tantangan bagi kepala sekolah, bagi guru, bagi siswa, yang mana mereka pada dasarnya di rumah masing-masing, tetapi masih terkoneksi untuk melakukan proses pembelajaran. Seperti ini, Bapak sekarang posisinya masih di kampus, teman-teman posisi di rumah, tidak terbayang dulu kita akan melakukan pembelajaran seperti ini. Nah ini menjadi sebuah pengalaman buat teman-teman. Oh, ketika saya tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, maka saya berpikir bagaimana pembelajaran tetap berjalan menyesuaikan keadaan. Nah itu adalah problem based learning. Gitu. Jadi kita pembelajaran berdasarkan masalah. Jangan takut, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang adaptasi, yang selalu adaptasi dengan berbagai keadaan. Ya selalu bagaimana berpikir untuk mempermudah hidup manusia. Seperti itu. Jadi walaupun tidak diajarkan dengan baik, manusia itu tetap adaptif. Dia akan menyesuaikan diri dengan keadaannya. Misalkan besok turun hujan, atau besok hujan salju, dia akan mempersiapkan manusia itu karena punya kemampuan proses berpikir, yang mana dia berpikir secara dinamis, selalu berubah-ubah, dia akan selalu berpikir
menyesuaikan dengan keadaan. Apalagi kalau diarahkan. Ada guru yang kompeten, yang sesuai keilmuannya, sesuai dengan pengalamannya diarahkan. Tentu manusia akan semakin pintar, berkarakter, religius. Jadi seperti itu. Jadi kalau didik calon-calon siswa itu yang pintar, yang berkarakter, dan juga yang religius. Jadi kalau pintar aja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan sikap. Pintar dan sikap saja juga tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan agama. Seperti itu. Agama itu sebagai pengontrol karena ada sesuatu yang di luar kemampuan kita yaitu ketentuan Tuhan. Seperti itu. Mungkin untuk teknis pelaksanaannya mungkin sama yang sudah dijelaskan oleh Pak Martin bahwa kita akan melakukan seperti itu proses PLP ini secara daring. Jadi tidak diwajibkan teman-teman untuk datang ke sekolah, tidak diwajibkan seperti itu. Tidak ada kewajiban. Tetapi minimal teman-teman bisa mengobservasi, bisa mengobservasi sekolah melalui website seperti itu. Atau teman-teman bisa mengobservasi sekolah melalui daring. Misalkan kalau FKIP punya LMS, e-learning FKIP Unpas. Nah, kalian masuk seperti itu. Kalian masuk. Minta dimasukkan ke proses pembelajaran. Misalkan, di sekolah saya mah menggunakan WhatsApp, minimal kalian masukkan. Minta dimasukkan ke grup WhatsApp tersebut. Seperti itu. Jadi teman-teman tahu proses pembelajaran daring yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Itu lebih efektif dan efisien menurut Bapak. Lihat visi misi, diobservasi, di profil. Biasanya kalau sekolah yang bagus, biasanya di websitenya tercantum profil yang jelas, visi misi, daftar guru, pendidikannya, fasilitas, semuanya tercantum. Ya walaupun tidak ada, teman-teman mungkin bisa minta data borang akreditasinya. Seperti itu. Atau minta data profilnya. Seperti itu. Itu lebih efektif dan efisien kalau menurut saya. Seperti itu. Kalau ingin melihat pembelajarannya mudah-mudahan sekolah SD ini Mahasana dia sudah melakukan mempunyai learning management system. Seperti itu. Sehingga Aristania bisa dengan mudah mengobservasi proses pembelajaran. Seperti itu. Oke, Bapak izin share screen, teman-teman. Mungkin di ini juga atau di e-learning teman-teman juga sudah ada, tapi mudah-mudahan teman-teman mengingatkan kembali. Bapak hanya mengingatkan kembali. Seperti itu. Nah, Bapak izin share screen. Bisa terlihat teman-teman? Apakah sudah terlihat? Belum Pak, di saya mah Pak. Udah. Udah. Sudah, Nah, Pak. ini udah ini di e-learning kan bisa login ya. Bisa login ya. Nanti ada absensi, silakan isi absensi. Nah, ini ada tutorial bagi mahasiswa, silakan. Kehadiran PLP 1, petunjuk pengisiannya sudah jelas di sini. Daftar hadirnya silakan diisi. Rekaman web meeting perkuliahan PLP nanti Bapak masukkan.
rekaman ininya, rekaman pembelajarannya. Oke. Kita lihat tutorial PLP 1 bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya para mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Tuhan, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada dalam kesehatan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya adalah Jahroni Hamdani, saya adalah anggota dari tim e-learning. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai tata cara untuk mengikuti perkuliahan PLP 1 gitu, seperti itu para mahasiswa sekalian. Seperti biasa silakan para mahasiswa sekalian untuk mengakses e-learning FKIP Unpas di alamat e-learning.fkip.unpas.id.ac.id. Silakan, nanti akan ada tampilan seperti ini seperti biasa. Kemudian silakan ketik ketikkan username dan password dari para mahasiswa sekalian, kemudian klik login. Kemudian nanti pastikan ada nama sekolah para mahasiswa sekalian. Kebetulan untuk tutorial kali ini namanya belum nama sekolah gitu. Nanti setelah itu silahkan klik. Kemudian di sini ada pengumuman, silakan untuk dibaca pengumuman. Di sini ada penilaian PLP 1 masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek komponen dan bobot penilaian, format instrumen yang digunakan, dan kriteria penilaian. Nah, penjelasan mengenai hal tersebut tampak pada uraian berikut. Komponen dan bobot penilaian PLP 1. Kemudian ini kehadiran di kampus dan tempat observasi, nanti ini akan dilakukan dalam bentuk kehadiran yang nanti akan dijelaskan, laporan pelaksanaan, dan ujian lisan. Kemudian ada format instrumen penilaian disediakan, itu terlampir. Kemudian penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing PLP 1 sesuai dengan komponen dan bobot penilaian yang ditentukan. Kemudian batas lulus atau passing grade PLP 1 paling rendah nilainya B atau 2,75 dalam skala 0 sampai 4. Kemudian di sini ada beberapa tunjuk pengisian instrumen borang PLP, instrumen program PLP 1. Di sini nanti ada kehadiran yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, instrumen diisi secara objektif berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan mahasiswa peserta PLP 1. Jadi harus objektif. Kemudian instrumen observasi kultur sekolah diisi oleh mahasiswa program PLP 1 dan diketahui serta ditandatangani oleh dosen pembimbing mahasiswa DPM PLP 1. Nah, ini silakan untuk dibaca dan dipahami. Kemudian selanjutnya hal yang akan saya jelaskan, yang pertama itu nanti di sini ada daftar hadir. Nah, daftar hadir itu para mahasiswa sekalian hanya bisa mengisi di pertemuan tertentu. Karena pertemuan 1 sampai 4 dikarenakan nanti jadwalnya itu silakan untuk didiskusikan dengan dosen pembimbing. Jadi ada pertemuan 1 sampai 4 kehadirannya itu nanti akan diisi oleh pembimbing gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini nih di sini sudah ada user enroll start tanggal 4 bulan 3 2021. Nah, ini nanti yang akan menceklis hadir atau tidaknya untuk pertemuan 1 sampai 4 itu adalah dosen pembimbing.
Jadi nanti dosen pembimbing akan mengatur, akan menghadirkan atau tidak, dikarenakan apa? Dikarenakan nanti ini tiap dosen pembimbing itu mungkin berbeda-beda, ada yang hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, sehingga nanti yang akan menghadirkan itu adalah dosen pembimbing. Jadi ketika sudah hadir, pertemuan pertama itu yang menghadirkan dosen pembimbing, pertemuan kedua dosen pembimbing, ketiga dosen pembimbing, keempat dosen pembimbing. Nah, kemudian para mahasiswa sekalian, untuk pertemuan 5 dan 6 berasal dari kehadiran mahasiswa saat pengarahan. Nah, untuk 5 dan 6, pertemuan 5 dan 6 yang ini ya, daftar hadir pengarahan dan pelepasan, daftar hadir pengarahan dan pelepasan, daftar hadir pengarahan dosen dan DPM. Nah, ini bisa diisi oleh mahasiswa. Jadi yang bagian B dan C ini bisa diisi oleh mahasiswa. Sedangkan 1 sampai 4, pertemuan 1 sampai 4 untuk perkuliahan ini nanti akan kehadirannya diisi oleh dosen. Jadi kalau hadir nanti akan dihadirkan oleh dosen, kalau tidak hadir nanti oleh dosen akan tidak hadirkan gitu, seperti itu. Jadi gimana nanti pertemuannya. Kemudian yang selanjutnya untuk pertemuan ke-8 sampai ke-14 ini juga tidak diisi oleh mahasiswa. Jadi nanti yang menghadirkan atau tidak itu adalah dosen gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk penyerahan laporan juga ini tidak dihadirkan oleh mahasiswa, oleh dosen. Kemudian untuk ujian lisan juga ini tidak dihadirkan oleh mahasiswa tapi dihadirkan oleh dosen gitu, seperti itu. Nah, itu para mahasiswa untuk kehadiran. Jadi para mahasiswa sekalian hanya mengisi kehadiran poin 5, 6, dan 7 gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian para mahasiswa sekalian itu untuk daftar hadir, kita akan berlanjut ke yang selanjutnya. Nah, kemudian untuk web meeting pengarahan, pembekalan, dan pelepasan PLP1, nah ini linknya di sini. Nanti untuk pelaksanaan tanggal dan lain sebagainya di sini sudah di setting sesuai dengan daftar hadir. Jadi untuk pelaksanaan nanti pengarahan PLP1 itu tanggal-tanggalnya sesuai dengan yang sudah disetting di sini. Nah, pengarahan kita coba lihat. Daftar hadir pengarahan. Nah, ini 31 daftar hadir pengarahan dan pengelepasan di sini sudah ada 29 Maret sampai 30 Maret. Nanti akan ada informasi untuk pengarahan tanggalnya itu kepada para mahasiswa sekalian juga gitu ya, seperti itu. Jadi silakan nanti ketika tanggal tersebut, silakan para mahasiswa sekalian itu bisa mengklik link ini, kemudian nanti akan tergabung dengan Zoom, ya seperti itu. Nah, kemudian para mahasiswa sekalian, nanti di sini para mahasiswa sekalian itu yang diupload itu sebenarnya hanya 2 para mahasiswa sekalian. Yang pertama itu adalah laporan pelaksanaan PLP1. Kemudian yang kedua itu adalah resume laporan dalam bentuk PDF atau PowerPoint yang di-PDF-kan untuk ujian lisan dengan dosen pembimbing atau dosen di sini nih sudah ada ya untuk dengan dosen pembimbing mahasiswa gitu ya. Nah, tapi di sini ada sebuah syarat, apabila kehadiran tidak memenuhi di daftar hadir, maka para mahasiswa sekalian tidak bisa mengupload laporan PLP1. Jadi pastikan kehadiran itu telah mengisi kehadiran para mahasiswa sekalian ketika kegiatan pengelepasan, atau dosen dari para mahasiswa sekalian sudah menceklis daftar hadir, sudah menghadirkan para mahasiswa sekalian ketika melakukan perkuliahan, ketika melakukan pembimbingan gitu, seperti itu. Apabila tidak memenuhi persyaratan kehadiran, maka tidak bisa mengupload laporan gitu. Kemudian setelah itu juga apabila tidak bisa mengupload laporan, maka ujian pun tidak bisa. Jadi ini berjenjang para mahasiswa sekalian. Yang pertama itu kehadiran harus terpenuhi. Ketika kehadiran sudah terpenuhi, baru bisa mengupload laporan. Kemudian setelah bisa mengupload laporan, baru bisa mengikuti ujian. Jadi ketika kehadiran tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa mengupload laporan gitu. Nah, kemudian lalu bagaimana tata cara untuk mengupload laporan?
karena di sini ada syarat untuk daftar hadir dan daftar hadir ini belum terpenuhi, maka ini tidak bisa mengupload laporan gitu ya, seperti itu. Walaupun demikian saya coba akan demokan, saya tidak akan mengatur terlebih dahulu untuk laporan PLP ini supaya nanti saya bisa untuk mendemokan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian dikarenakan tadi syarat untuk kehadiran untuk tutorial ini belum terpenuhi, maka tadi Bapak masuk sebagai dosen, kemudian menghadirkan dari mahasiswa. Jadi sudah Bapak tadi klik hadir di sini. Jadi ketika nanti ini tidak hadir, maka tidak bisa mengisi. Kemudian nanti ini ketika hadir, maka sudah bisa mengisi gitu. Nanti di sini ada keterangan masuknya jam berapa, tanggal berapa. Kemudian setelah itu Bapak akan klik save di sini. Nah, kemudian setelah diklik save, nanti ketika kita masuk sebagai mahasiswa, karena kehadirannya sudah diinputkan dan sudah memenuhi dari banyaknya kehadiran yang seharusnya, maka sekarang sudah bisa mengupload laporan. Coba akan masuk, apakah sudah bisa atau belum untuk mengupload laporan. Nah, di sini sudah aktif sekarang. Jadi sekarang sudah aktif, jadi sudah bisa untuk mengupload laporan. Kita klik. Nah, kemudian di sini tambahkan pengajuan tugas. Kemudian silakan klik di sebelah sini. Kemudian silakan untuk di-upload filenya ke sini dalam bentuk PDF ya. Kemudian silakan laporannya dimasukkan ke sini. Ya, Bapak akan coba contohkan dengan buku panduan PLP, unggah ke sini. Jangan lupa nanti setelah laporan itu ada ada tanda tangan, silakan untuk ditandatangani terlebih dahulu. Simpan perubahan. Nah, sampai sejauh ini sudah selesai dikumpulkan gitu ya, sudah selesai dikumpulkan. Kemudian setelah itu nanti akan dibaca oleh dosen, kemudian jangan lupa untuk ditandatangani. Apa yang harus ditandatangani? Sebelumnya kita akan lihat dulu panduannya. Nah, di panduan ini dijelaskan untuk format laporannya. Kita akan lihat dulu format laporannya itu seperti apa. Nah, di sini sudah ada format laporannya di halaman 9. Ada halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan sebagainya, ini dilengkapi. Kemudian nanti dilampirkan juga ini instrumen observasi, nanti ini akan diberikan dalam bentuk Microsoft Word supaya nanti mudah untuk mengisinya ya. Nah, ininya dilampirkan di dalam laporan. Nah, jangan lupa ini untuk ditandatangani terlebih dahulu oleh mahasiswa. Jadi sebelum diupload ini ditandatangani, kemudian setelah itu diupload dalam bentuk PDF yang digabung dengan laporan. Kemudian ini juga jangan lupa untuk ditandatangani, ini juga jangan lupa untuk ditandatangani gitu ya. Karena nanti di sini akan ditandatangani oleh dosen. Tentunya mahasiswa terlebih dahulu yang harus menandatangani. Nah, setelah upload laporan seperti ini sudah beres, kemudian nanti ini kalau sesuai waktu ya, yang di ujian di sini itu nanti akan aktif juga ketika ini sudah diupload. Sudah diupload, sudah diperiksa, maka ini nanti akan aktif juga gitu ya, seperti itu. Jadi sistemnya ini berjenjang. Jadi sekali lagi, langkah yang pertama itu adalah mengisi daftar hadir, yang daftar hadir itu nanti pertemuan 1 sampai 4 itu akan diisi oleh dosen. Kemudian setelah itu ada pertemuan 5, 6, dan 7 itu diisi oleh mahasiswa. 8 sampai 14 itu diisikan oleh dosen, 15, 16 diisikan oleh dosen. Nanti ketika sampai ke pertemuan yang 14 nih ya, ke pertemuan 14, itu nanti kalau kehadiran kurang sesuai dengan yang ditentukan, maka ini tidak akan aktif gitu. Jadi ini tidak akan aktif sehingga tidak bisa mengupload. Kemudian nanti silakan untuk menghubungi dosen apakah memang para mahasiswa sekalian tidak hadir
ataukah mungkin dosen belum menceklis kehadiran dari para mahasiswa sekalian. Ketika sudah ini aktif baru bisa untuk mengupload. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga sama untuk ujian lisan. Jadi nanti PowerPoint-nya di PDF-kan, kemudian setelah itu PDF-nya diupload di sini sama juga sesuai waktu yang ditentukan. Nah, di sini 19 sampai dengan 26 April, akan tetapi di sini itu disepakati dengan dosen pembimbingnya kapan mau menguploadnya, tentunya sebelum ujiannya mungkin gitu ya, seperti itu. Nah, setelah mengupload kemudian nanti mengikuti ujian, sudah itu sudah gitu ya, seperti itu. Nah, itu untuk langkah-langkah PLP 1 tutorial yang bisa diberikan. Jadi sekali lagi harap perhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di sini seperti itu. Di sini juga akan ada rekaman web meeting perkuliahan PLP 1, nanti pertemuan 1 sampai pertemuan 4 ini akan di-link-kan ke rekaman yang nanti akan direkam oleh dosen ketika perkuliahan. Nanti rekaman ini akan langsung terhubung gitu ya, seperti itu. Terhubung dengan perkuliahan yang sudah direkam. Mungkin itu saja yang bisa saya kemukakan. Nanti kalau ada apa-apa silahkan bisa. Nah, begitu mungkin gambaran PLP ini, teman-teman bisa diikuti. Jadi kalau dilihat dari jadwalnya, seperti itu, bahwa teman-teman nanti, nah ini, pertemuan 1 sampai dengan 4 berasal dari kehadiran pada perkuliahan di e-learning atau orientasi PLP oleh DPM PLP 1. Mungkin sudah ya pertemuan 1 sampai 4 ya. Perkuliahannya udah ya. Dilaksanakan kan perkuliahannya? Sudah Bapak. Udah. Oke, nanti pertemuan 5 dan 6 berasal dari kehadiran mahasiswa saat pengarahan, pembekalan, dan pengelepasan yang diselenggarakan UPT PPL FKIP Unpas. 5, 6 udah mengisi belum? 5 dan 6. Yang kemarin itu ya Pak ya? Ya, pertemuan 5, Oh, sudah. 6, pengarahan, pembekalan, pelepasan yang diselenggarakan UPT PPL FKIP Unpas. Lalu pertemuan ke-7 dari kehadiran manfaat pengarahan teknis pelaksanaan PLP 1. Ini mungkin juga termasuk pengarahan teknis. Pertemuan 7, pertemuan 8 sampai 14 kehadiran dalam pembimbingan, konsultasi, lalu monitoring. DPM PLP 1 mencakup penetapan sekolah, sasaran teknis, pengumpulan informasi sekolah, bimbingan dan konsultasi teknis, analisis informasi yang berhasil dikumpulkan serta penyusunan laporan PLP 1. Kemudian pertemuan 15 berasal dari unggahan laporan PLP 1 oleh mahasiswa dan penilaian laporan PLP 1 oleh DPM PLP setara dengan UTS. Lalu pertemuan 16 berasal dari kehadiran mahasiswa dalam ujian lisan yang diselenggarakan DPM PLP 1 secara dia nilainya setara dengan UAS. Seperti itu mungkin gambaran tentang PLP 1 ini. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan Bapak bisa memberikan arahan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bapak izin bertanya. Boleh, silakan. Kan saat pengumpulan laporan itu
pengumpulan untuk langsung dinilai oleh dosen pembimbing. Nah, sebelumnya itu bisa apa tidak ada buat diperiksa dulu sebelum dikumpulkan gitu, barangkali ada yang dikoreksi atau apa gitu Pak ke Bapak, atau memang langsung aja dikirim DSM untuk dinilai kayak gitu? Boleh, silakan nanti teman-teman, kan formatannya udah ada ya. Formatan Iya Pak, ada. laporannya silakan ikuti. Yang penting sekarang teman-teman laksanakan dulu PLP-nya. Nanti untuk pelaporan nanti kita tahap demi tahap ya. Gitu. Tahap demi tahap. Laporannya nanti kalau sudah ini, nanti teman-teman berkomunikasi dengan Bapak, dengan teman-teman sekelompok, dengan teman-teman PLP lain. Nanti kalau sudah oke kita upload, lalu kita ujian lisankan ya. Seperti itu mungkin ya. Ya Pak, baik. Aristania seperti itu. Kita perlahan-lahan aja. Kita perlahan-lahan dulu saja, jangan terlalu terburu-buru. Ya, mungkin yang lainnya silakan. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada kesulitan mengakses e-learning-nya? Apakah ada kesulitan? Sepertinya mudah ya, soalnya di sana udah ada tutorialnya. Tinggal teman-teman mau membaca, mau berkomunikasi, lalu berdiskusi dengan teman-teman kelompok, dengan Bapak atau teman-teman kelompok lain. Seperti itu. Jaga kesehatan di masa COVID ini. Jangan sampai teman-teman terpapar oleh COVID-19. Jadi walaupun misalkan mendesak harus ke sekolah, minimal teman-teman menerapkan 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari proses observasi seperti kalau ke sekolah itu nggak diwajibkan. Begitu, mungkin silakan Lili Sumirat, Alia, Seni, Dea, Eti, Lili, siapa lagi ini? Sebelum Bapak akhiri, ada yang mau tanyakan, silakan. Bapak satu lagi buat pertemuan hari ini ada absennya juga nggak Pak? Boleh? Nanti teman-teman lihat di ini, di absen ini. Nah, ini kan ada absensi ya. Bentar Bapak saya spin dulu ya. Ini ya. Kita lihat teman-teman. Belum. Sudah terlihat belum? Udah. Sudah, Pak. Nah, ini kan ada absensi. Nah, absensinya mana? Nah, ini daftar hadir. Silakan teman-teman untuk mengisi daftar hadir ini. Nah, ini daftar hadir. Nanti dia akan muncul daftar hadirnya. Di sini tinggal baca aja petunjuk pengisiannya. Ini semuanya ada berapa daftar hadir? Ada 6 ya. Ada 6 daftar hadir, terdiri dari daftar hadir, pengarahan, pelepasan. Ini sudah diisi belum tanggal 29 Maret? Sudah diisi Udah, belum? Pak. Sudah, Pak. Itu nanti tinggal diisi. Kalau belum tinggal diisi saja. Ini sebelumnya udah ada ya. Kita lihat ada nggak mahasiswanya. Kalian sudah ngisi yang mana aja? Yang ini udah? Yang 29 Maret? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita lihat sudah mengisi belum. Ini bisa dicek sama Bapak. Oke, hadir ya. Ini ada 8 sudah hadir. Ini yang ini udah, yang ini. Yang ini nih.
Yang data hadir pelepasan, pengarahan dan pelepasan ini udah. Sudah. Ini perekam, ini udah. Terus kita lihat yang ini 31 Maret pertemuan di Bahasa Keadilan Mahasiswa saat mengikuti pengarahan teknis pelaksanaan PLP 1 dari DPM. Nah, nanti ini di absen aja ya. Nanti besok kalian absen mungkin kayak bimbingan ini. Kayak bimbingan seperti ini. Nanti absen saja. Nanti, nah ini tinggal diklik juga 8.14 kehadiran 1 April, tinggal mengikuti saja di sini. Seperti itu. Nanti kalau kesulitan kita berkomunikasi lewat grup WhatsApp saja. Seperti itu. Nanti kalau absensi jangan terlalu khawatir, nanti bisa Bapak ubahkan kalau memang mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut. Itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan Alia, Aristania, Dea, Eti, Lilis, Seni, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Lili Sumirat. Ada yang ditanyakan, Lili? Untuk sekarang belum. Oke, untuk sekarang belum, nggak apa-apa. Jangan dipaksakan. Nanti juga kalau ada yang ditanyakan, Alia, Sapitri, Septiana, ada yang ditanyakan? Sama Pak untuk sekarang belum Pak. Cukup. Oke, sekarang belum. Siapa lagi? Aristania. Ada yang ditanyakan, Aristania? Sudah Bapak tadi. Oke, udah. Ini Seni, udah ya. Oke, kalau udah, Bapak juga tidak mau memaksakan. Nanti kita perlahan-lahan saja. Kita perlahan-lahan saja melakukan PLP ini seperti itu. Jaga kesehatan, salam buat keluarga di rumah, buat Bapak dan Ibu, saudara di sana, dari Bapak Taufikul Dahlan, dosen di PGRI Sebat. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kesehatan, keselamatan ya. Oke, Bapak akhiri bimbingan ini walaupun singkat, tapi mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan dan kelancaran. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Yuk, Pak. kita berfoto dulu. Kita berfoto. Oke, silakan. Videonya dibuka, silakan semuanya videonya dibuka. Kita berfoto dulu sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pertemuan. Oke, Bapak kasih waktu 5 detik, silakan. Yang mau kerudung dulu. Boleh, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Bapak screenshot ya. Senyum atau jangan tegang. Silakan. Nah, gitu. Ini Bapak kirimkan ke grup PLP ya. Oke, satu kali lagi. Kita ambil fotonya 1. Jempolnya angkat. Nah, gini. 2 jempol buat semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan hari besok lebih baik dari hari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak tutup ya, Zoom-nya ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Yuk.